Diduga lakukan asusila terhadap anak di bawah umur, oknum perangkat desa di Tulungagung didemo warga. KPU Kota Blitar gandeng 3 organisasi kewartawanan, diantaranya IJTI, PWI, dan AJI. Dinas Perabutpar Kabupaten Nganjuk menggelar seminar untuk menetapkan pakaian khas Nganjuk. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Toho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur, seorang oknum perangkat desa di Tulungagung, Jawa Timur didemo warganya. Mereka melakukan unjuk rasa di kantor desa menuntut yang bersangkutan segera dipecat dari jabatannya. Ratusan warga desa Kecikan, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis siang menggeruduk kantor desa setempat. Sambil membawa berbagai poster berisi tuntutan, mereka mendesak agar salah seorang oknum perangkat desa Kecikan segera dipecat. Tuntutan tersebut disampaikan warga karena oknum perangkat desa berinisial PR diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Koordinator aksi Hadi Winoto mengatakan, warga merasa resah dengan adanya dugaan aksi pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Warga mengancam jika tuntutan pemberhentian oknum perangkat desa yang menjabat sebagai kasih pemerintahan tersebut tidak segera dipenuhi, mereka akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Tuntutan warga karena akhir-akhir ini desa Kecikan diresahkan dengan dugaan tindak asusila dari salah satu oknum perangkat desa kita, inisial PR. Ini dugaannya tindak asusila atau pelecehan seksual di anak di bawah umur. Nah, demikian. Ini tuntutan dari warga agar perangkat desa tersebut diberhentikan dari jabatannya. Tuntutan ada di bawah, apa saja Pak? Ya, tuntutannya memang fokus kita ke pemberhentian perangkat desa tersebut. Korban dan terduga pelaku masih saudara ini Mas? Ya, yang kami dapatkan informasi pelaku dengan korban, ya ini terduga ya, juga pelaku dan korban ini adalah masih ada hubungan famili, entah itu keponakannya atau mungkin yang pasti rumahnya berdekatan. Ini sudah dilaporkan ke polisi belum Mas? Ya, menurut dari yang disampaikan oleh Ibu Kapolsek, ini sudah ada laporan dari pihak korban ke Polres Tulungagung atau mungkin ke PPA ya. Pak, kalau untuk pengawalan kasusnya sendiri seperti apa Pak? Pengawalan kasus yang pasti kami perwakilan atau warga desa akan selalu sering-sering berkomunikasi dengan pemerintah desa atau bapak kepala desa. Ya. Kita akan selalu komunikasi dan juga dengan Bapak Camat kalau diperlukan nanti kami juga terus komunikasi. Jika tuntutan tidak segera dipenuhi yang dilakukan warga? Kami apabila ini seperti yang surat pernyataan ini secepatnya akan dipenuhi tuntutan dari masyarakat. Tapi andai kata ini nanti berlarut-larut, kami akan melakukan aksi serupa bahkan dengan masa yang lebih besar lagi. Ya. Menanggapi aksi dan tuntutan warga tersebut, Kepala Desa Kecikan Nur Hadi Setiawan menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjutinya. Pihaknya juga membuka pos pengaduan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan oknum perangkat desa berinisial PR tersebut. Karena diduga juga ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Warga emosi dengan meluapkan isi hatinya bahwa perangkat yang seharusnya mengayomi, tapi kenyataannya yang diduga untuk melakukan hubungan tadi. Terus dari desa sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, kita belum pasti mengambil kebijaksanaan. Kita harus menanti hukum yang pasti.
Tapi hukum etikanya kita dengan Pak Camat mulai hari ini kita nanti menyampaikan kepada inspektorat apa langkah yang benar yang kita lakukan terhadap perangkat yang diduga melakukan kasus ini. Perangkat yang diduga diberhentikan sementara, Pak? Saat ini kita belum berani, tapi kita nanti minta petunjuk dengan inspektorat nanti apa langkah desa atau pemerintah desa atau saya untuk memberhentikan sementara atau nanti menunggu perintah dari inspektorat. Hari ini yang bersangkutan hadir nggak, Pak? Saat ini kita belum, kondisi kurang baik, terus kita belum berani menghadirkan diduga pelaku, tapi insya Allah hari ini atau besok kita akan rembuk secara lembaga yang ada di desa dan menyikapi dan mengundang terkait dengan yang diduga pelaku dugaan seksual tersebut. Ada upaya klarifikasi, Pak? Sudah klarifikasi ke yang bersangkutan, Pak? Saat ini sudah, tapi pengakuan dari yang diduga tidak mengaku, tidak melakukan, dan kita nanti kita serahkan kepada hukum yang saat ini berjalan. Sementara itu, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh seorang oknum perangkat desa Kesikan tersebut saat ini telah dilaporkan ke polisi dan kasusnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis atau TBC Tulungagung, Jawa Timur menemukan ribuan kasus baru TBC pada tahun 2023. Saat ini upaya penanggulangan TBC di lapangan seringkali menemui kendala akibat adanya penolakan dari pasien maupun keluarga. Arah dan tidak salah mengartikan kegiatan kita pada hari ini. Kepada peningkatan SPM. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Tulungagung, Jawa Timur, Desi Luciana Wardani menyatakan selama 2023, pihaknya menemukan 15.120 kasus yang dicurigai TBC. Dari jumlah tersebut, 1.417 diantaranya telah terkonfirmasi positif TBC. Temuan tingginya kasus TBC ini sejalan upaya masif yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk melacak penyebaran TBC di masyarakat. Terkait kasus TBC ini, Dinas Kesehatan bersama fasilitas kesehatan dan kader TBC berupaya keras melakukan upaya penanggulangan melalui pengobatan hingga sembuh. Target kita memang belum tercapai ya di 8 termasuk terakhir dengan temuan kasusnya kita belum sampai 90%, tetapi insya Allah data terakhir per Desember nanti semoga bisa memenuhi. Yang menjadi PR Yang menjadi PR sama ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masih ada yang lost to follow up, artinya masih ada kasus TB yang menghilang sebanyak 77 penderita kalau tidak salah tadi datanya ya, itu yang menjadi PR kita. Jadi artinya itu akan meningkatkan potensi kegagalan pengobatan ya. Jadi sehingga termasuk Mbak Mala dan teman-teman kita bekerja sama dengan Muslimat, Aisyah, Fatayat, teman-teman Bapak Ibu-ibu kader yang di desa untuk menjaga supaya tidak ada lost to follow up. Artinya oke lah TB ya kita obati dan harapannya adalah sembuh atau pengobatan lengkap, karena TB itu sudah ada indikator jelas untuk kesembuhannya ya. Jadi ketika selesai pengobatan kemudian dicek, diperiksa ternyata hasilnya sudah negatif, itu dikatakan sembuh. Ini kan yang berbeda dengan HIV kan. Kalau HIV kan tidak ada indikator sembuh ya, karena dia pengobatannya harus seumur hidup. Kalau TB ini kan pengobatannya 6 bulan. Jadi ketika dia misalkan MDR atau yang lain itu dilanjutkan 9 sampai 2 tahun maksimal. Tetapi di atas 9 bulan ketika dia hasilnya sudah negatif itu sudah kita katakan sembuh. Upaya penanggulangan TBC di lapangan seringkali menemui kendala akibat adanya penolakan dari pasien maupun keluarga. Untuk itu, para kader terus berupaya melakukan pendekatan dan pendampingan hingga sembuh. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong pemerintah desa ikut berperan dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa.
di desa itu juga melakukan investigasi kontak. Investigasi kontak itu adalah melakukan kunjungan ke rumah masyarakat yang salah satunya adalah pasien, rumah pasien TBC dan rumah yang ada di sekitar pasien. Fungsinya apa? Yaitu untuk melakukan diagnosis secara dini, melakukan istilahnya wawancara, screening. Apakah kira-kira di sekitar rumah pasien itu ada orang yang dicurigai TBC? Ketika ada dicurigai TBC, otomatis kader mempunyai kewajiban kembali lagi untuk mengantarkan dahak ke puskesmas. Nah, yang perlu saya angkat di sini adalah bagaimanakah desa, khususnya ya, fokusnya adalah desa, itu mengetahui peran kader sebanyak itu. Karena masih banyak juga bahwa desa yang ngapunten, desa yang belum memprioritaskan kader TBC menjadi salah satu kegiatan yang masuk dalam Musrenbang Des. Sehingga masih ada teman-teman kader yang ada di desa itu yang pertama tidak bisa melakukan penyuluhan di desa dengan support dari desa. Jadi puskesmas, hanya puskesmas saja. Sedangkan harapan kami di kegiatan desa itu bukan hanya sosialisasi mungkin narkoba atau mungkin yang saat ini yang lagi stunting gitu ya, tapi juga ada kegiatan sosialisasi penyakit menular, salah satunya adalah TBC. Ini sudah menjadi hal yang sangat urgen, maka perlu diperjuangkan bersama-sama. Jadi harapannya nanti di Musrenbang Des bisa dimasukkan tentang kader TB dan penanganan kepada pasien TB, karena mungkin di beberapa desa untuk kepala desa ataupun yang lainnya belum tahu informasi tentang bahaya TB dan lain sebagainya, sehingga perlu diadakan komunikasi juga advokasi kepada kepala desa, karena pada akhirnya penanggung jawab dari pengguna anggaran di desa itu kan kepala desa. Artinya masih ada ruang untuk bisa masih ada ruang. Ini kan sudah Desember, kalau untuk APBD tahun 2024 kan sudah clear ya. Jadi nanti di bulan Januari itu untuk APBD 2025. Jadi mulai dari Musdus dan Musrenbang Desnya itu kan di bulan Januari. Harapannya di situ nanti bisa intervensi tentang TB ini, seperti itu. Penanggulangan TBC menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebagian pasien enggan diobati karena membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. KPU Kota Blitar gandeng 3 organisasi kewartawanan, diantaranya IJTI, PWI, dan AJI. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu, puluhan ribu butir pil double L dan ribuan bungkus rokok ilegal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai ini, negara dirugikan lebih dari 74 juta rupiah. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersyukur. Di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur dilakukan pemusnahan barang bukti dari 1 putusan tindak pidana umum, 1 putusan tindak pidana khusus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara diblender dan dibakar. Dari 1 putusan tindak pidana umum tersebut berupa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 14 gram dan 29.000 butir pil double L. Sedangkan 1 putusan tindak pidana khusus yakni 5.591 bungkus rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung selaku pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum, yaitu berupa
narkotika, sabu-sabu, pil double L yang jumlahnya tadi disebutkan oleh Kasih PP3R, dan juga pemusnahan barang bukti perkara rokok sesuai jumlahnya juga sudah disebutkan tadi sekitar 5.000 sekian, yang tujuannya adalah kita melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Gusnul Arif, petugas kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C Blitar, menyebut bahwa rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil razia di wilayah Tulungagung. Dan akibat dari kasus ini, negara dirugikan lebih dari 74 juta rupiah. Sedangkan masih maraknya peredaran rokok ilegal ini, pihak toko maupun warung yang memperjualbelikan rokok ilegal bisa didenda ataupun kurungan penjara. Pasnya ya, 669 kali 20 kali 8. Ya, jadi itu sendiri ya. 669 kali 20 batang kali 5.000 pak. Potensi kerugian bisa kerugian. Ini kan peredaran rokok ilegal kan cukup masif ya, kita melihat di mana-mana ada. Ini bentuk pencegahan dari Bea Cukai sendiri seperti apa? Salah satu ini kita adakan operasi gabungan ya dengan Satpol PP dan pihak yang lain. Rutin kita lakukan tiap bulan. Itu tetap ditemukan tiap bulan dalam setiap operasi itu? Tiap operasi ada, tapi nggak banyak, nggak kayak ini. Kali ini di warung-warung, toko-toko kecil itu mesti ada. Cuman sekarang pun sudah ada aturan baru untuk yang jual di warung-warung kecil itu bisa kita kenakan denda. Bukan hukuman penjara gitu? Atau apa? Ada itu. Tambahnya denda itu? Tambahnya denda. Kalau nggak bisa denda, baru penjara. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan semua barang rampasan telah dimusnahkan sesuai dengan aturan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Guna membangun sinergitas dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, KPU Kota Blitar, Jawa Timur menggandeng 3 organisasi kewartawanan, diantaranya IJTI, PWI, dan AJI. KPU Kota Blitar menganggap pers sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar menggelar media gathering yang bertajuk Peran Media dalam Pemberitaan dan Penyiaran Tahapan Pemilu 2024. Acara tersebut berlangsung di salah satu rumah makan di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ketua KPU Kota Blitar, Hoyrul Anam, mengatakan, tujuan media gathering ini ialah membangun sinergi untuk menyukseskan pemilu 2024. Pihaknya menganggap pers sebagai mitra strategi untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebab peran media dalam pelaksanaan pemilu 2024 sangat penting. Baik itu berperan sebagai agen sosialisasi dan informasi, hingga media dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Selain menggandeng 3 organisasi kewartawanan yakni IJTI, PWI, dan AJI, KPU Kota Blitar juga mengundang Dewan Pers untuk menjadi pemateri tata cara peliputan saat pemilu 2024. Melaksanakan media gathering. Sebenarnya media gathering ini lebih ke soal penyampaian informasi terkait tahapan-tahapan logistik. Ya biasanya kan dalam bentuk rilis, tapi kita buat dalam bentuk model yang lain. Jadi teman-teman kita kumpulkan, kemudian kita berikan narasumber yang punya kompetensi di bidang jurnalistik. Nah, dalam hal ini hari ini kita menghadirkan dari Dewan Pers, kemudian 3 organisasi profesi, baik itu PWI, AJI maupun IJTI. Jadi sebenarnya itu tujuannya, jadi memberikan informasi terkait tahapan logistik.
Jadi tadi saya sudah sampaikan logistik kita untuk tahap pertama sudah datang semua di gudang logistik. Hanya kurang kotak suara yang sekitar 891 tadi ya, termasuk 8 yang rusak tadi. Selain membahas tata cara peliputan dan kode etik saat pemilu 2024, dalam kegiatan ini KPU Kota Blitar juga menyampaikan beberapa tahapan yang sudah rampung, salah satunya pengiriman logistik pemilu. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk menggelar seminar untuk menetapkan pakaian khas Nganjuk. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk menggelar seminar untuk menetapkan pakaian khas Nganjuk. Dalam kegiatan ini terdapat 3 model pakaian yang diseminarkan berdasarkan penelusuran sejarah. Bicara tentang Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk menggelar seminar menggali pakaian khas Nganjuk. Berdasarkan kajian sejarah dan kearifan lokal yang dilaksanakan di Hotel Front One Kabupaten Nganjuk. Kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber yang diikuti oleh peserta dari berbagai komunitas ini bertujuan menetapkan pakaian khas Nganjuk. Dalam seminar ini terdapat pakaian khas Nganjuk yang diberi nama Kaprawiran yang terdiri 3 model, yakni Kanigaran yang merupakan pakaian khas yang dipakai oleh para pejabat pemerintah pada saat hari besar tertentu. Kemudian Patintenan yang dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Stamban yang dipakai masyarakat secara umum sebagai identitas masyarakat Nganjuk, terutama saat dipakai keluar daerah. Sesuai dengan kesepakatan tim, pakaian khas Nganjuk yang dihadirkan dalam seminar tersebut mengacu pada dasar yang kuat. Di antaranya bukti arkeologis dan bukti kesejarahan yang ada di Nganjuk, yang telah dilakukan penelusuran ke lapangan, sesuai dengan laporan bahwa pada zaman dahulu ada produksi kain lurik putih sejumlah desa di Nganjuk. Dalam seminar ini, pakaian yang dihadirkan sesuai dengan hasil pengkajian tersebut, kemudian disampaikan kepada audiens, sehingga dari berbagai alternatif dapat ditentukan mana yang menjadi pakaian khas Nganjuk. Menurut Kepala Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk, Sri Handari Ningsih mengatakan, untuk penetapan pakaian khas Nganjuk ini sudah diawali sejak bulan Februari 2023 yang diketahui oleh Bupati Nganjuk, yang mana identitas pakaian khas sebagai salah satu budaya Kabupaten Nganjuk perlu ditetapkan. Dengan diseminarkan, maka dari berbagai komunitas yang hadir tersebut dapat memberikan masukan untuk menetapkan pakaian khas Nganjuk, yang selanjutnya dapat di-launching dan ditetapkan surat keputusan. Hari ini diadakan seminar untuk penetapan pakaian khas Nganjuk. Yang jelas untuk penetapan pakaian khas Nganjuk itu sudah diawali sejak Februari 2023 kemarin. Pada waktu itu memang kami sudah menghadap ke beliaunya, Pak Bupati, untuk menetapkan pakaian khas. Yang mana identitas budaya, identitas pakaian khas sebagai budaya, salah satu budaya Kabupaten Nganjuk itu perlu ditetapkan. Yang jelas kemarin memang sejak Februari sampai 7 kali, sampai dengan bulan Oktober kemarin baru kita mulai lagi. Lalu diseminarkan? Karena terpaut karena anggaran belum ada. Karena apapun itu ya nyun sewu kan juga ada kegiatan harus ada anggaran yang mendukung di situ.
Dan untuk rencana ini nanti kan diseminarkan, disampaikan kepada teman-teman pemerhati budaya, pemerhati sejarah, MGMP, IPS, baik itu SMP, SMA, SMK, dan juga dari UMKM-nya, dan juga dari periasnya, dari Katalia juga dihadirkan semua. Jadi nanti ada masukan-masukan untuk penetapan itu. Yang rencananya nanti tanggal 12, besok Selasa itu mau di-launching oleh Pak Bupati. Nanti pada waktu launching itu, di-launching ini sudah ditetapkan, sudah di-SK-kan Bupati, Nganjuk sudah punya pakaian khas, baik itu untuk dari kenegarannya, dari segi tambahnya untuk upacaranya, dan juga untuk dintenannya untuk kesehariannya. Jadi ada 3 itu yang nanti akan di-launching pada tanggal 12 Desember. Menurut desainer paket khas Nganjuk, Citrianawati mengatakan, setelah tim menggali sejarahnya, kemudian dilakukan sketsa untuk memvisualisasikan apa yang terjadi pada zaman dahulu di Nganjuk. Sehingga terbentuklah desain 3 model baju tersebut yang masing-masing memiliki filosofi. Pertama sebelum mendesain kita tergabung dalam satu tim, jadi tidak hanya saya saja yang mendesain, melainkan ada 7 orang total, di mana terdiri dari budayawan, sejarawan, lalu di mana di situ kita menggali sejarahnya Nganjuk itu sendiri, pakaiannya zaman orang dahulu itu seperti apa. Baru saya mengsketsa, memvisualisasikan apa yang terjadi pada zaman dahulu di Nganjuk. Terbentuklah desain yang pertama Kanegaran, yang kedua Stamban, yang ketiga Padinten. Kalau kendala lebih ke ini, dikarenakan bukti-bukti yang ada itu kan berupa foto. Terkadang foto kurang begitu jelas, jadi kita harus menggali ceritanya itu. Lebih kesulitannya lebih di situ saja, nggak terlalu kesulitan sekali. Lebih ke visualnya berupa fotonya itu terkadang kurang jelas, jadi kita menggalinya itu tidak hanya berupa fisik foto aja, kan namanya yang zaman dulu kan yang buktinya kan peninggalan, nah itu kita gali semua. Selanjutnya, hasil seminar ini diserahkan kepada Bupati Nganjuk untuk di-launching dan ditetapkan sebagai pakaian khas Nganjuk. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.